Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Apa alasan utama manusia melakukan cyberbullying di media sosial? Yang pertama, ada jarak emosional. Di media sosial, seseorang dapat menyembunyikan identitasnya atau tidak merasakan keemosian atau emosional seseorang. Yang kedua, hilangnya empati. Tanpa interaksi secara langsung, kemampuan seseorang merasakan emosional orang lain akan menurun. Yang ketiga, adanya kurang pengontrolan diri. Karena bisa saja pada saat kita melakukan cyberbullying di media sosial, kita akan semena-mena dan melakukan kata-kata kasar yang kita lontarkan di media sosial. Keempat, merasa paling tinggi, lebih pintar dari semua orang. Pertanyaan yang kedua, apa surat atau ayat Al-Quran yang melarang tindakan cyberbullying? Yaitu adalah surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olokkan, dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olokkan, dan jangan saling mencela, dan jangan memanggil julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini saya akan membahas mengenai bagaimana hakikat manusia seharusnya menjadi dasar etika berinteraksi di dunia digital. Nah, kalian tahu tidak bagaimana hakikat manusia seharusnya menjadi dasar etika berinteraksi di dunia digital? Yang pertama yaitu dunia digital dan tantangan baru. Di era digital yang semakin maju, kehidupan manusia berpindah ke ruang komunikasi baru yang serba cepat dan tanpa batas. Meski teknologi terus berkembang, satu hal tetap sama. Di balik setiap akun ada manusia yang memiliki martabat dan perasaan. Karena itu, hakikat manusia harus menjadi pondasi etika ketika berinteraksi di dunia digital. Yang kedua yaitu hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat. Setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang melekat. Saat memasuki ruang digital, martabat itu tidak boleh hilang. Kita harus mengingat bahwa komentar, unggahan, atau pesan yang kita kirim dapat mempengaruhi orang lain secara nyata. Menjaga martabat manusia berarti menjaga cara kita berbicara dan berperilaku di media digital. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk berakal. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir dan mempertimbangkan konsekuensi di tengah derasnya informasi. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan. Sebelum membagikan informasi, menanggapi komentar, atau menulis opini, kita harus memastikan bahwa tindakan kita tidak menimbulkan kesalahpahaman hoaks atau konflik. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan hubungan yang harmonis. Prinsip ini tetap berlaku di dunia digital. Kita harus menjaga sopan santun, tidak merendahkan orang lain, serta menghindari tindakan yang menyakiti, seperti cyberbullying, hate speech, atau pelanggaran privasi. Interaksi digital tetap membutuhkan empati dan rasa hormat. Yang kelima yaitu tantangan etika di media baru. Ruang digital sering memunculkan salah paham karena minim ekspresi dan intonasi. Selain itu,
arus informasi yang berlebihan dapat memicu konflik dan bias persepsi. Karena itu, etika digital menuntut kita untuk berhati-hati, memahami konteks, serta mengutamakan komunikasi yang membangun. Yang keenam, ada etika digital berbasis hakikat manusia. Ketika teknologi berkembang, tanggung jawab moral manusia justru semakin besar. Etika digital yang bersumber dari hakikat manusia, yaitu yang pertama, menghormati privasi orang lain, mengedepankan empati saat berkomentar, mengembangkan informasi yang benar, menghindari ujaran kebencian, dan mengambil tanggung jawab atas setiap tindakan digital. Yang terakhir, ada dunia digital tetap ruang kemanusiaan. Teknologi hanyalah alat, yang menghidupkannya adalah manusia dan nilai-nilai yang kita bawa. Jika kita memegang prinsip martabat, akal budi, dan tanggung jawab, maka interaksi di dunia digital dapat menjadi lebih aman, etis, dan bermanfaat bagi semua. Dunia digital tetap ruang kemanusiaan, dan manusialah yang wajib menjaganya. Etika di dunia digital harus berlandaskan hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat, berakal, dan sosial, dengan menjaga empati, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan. Interaksi digital dapat tetap memanusiawi dan membawa kebaikan bagi semuanya. Sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan bagaimana hakikat manusia dipandang dari dimensi-dimensi kemanusiaan jika dikaitkan dengan kasus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dimensi yang berkaitan. Yang pertama, dimensi individual. Dimensi ini menggambarkan bahwa setiap manusia adalah pribadi yang punya akal, perasaan, pengalaman, dan keinginan sendiri. Dalam konteks kasus video, apapun pilihan yang dibuat tokoh di dalamnya lahir dari proses internal yang hanya dialami dirinya, penggunaan batin, perkembangan logis, harapan, atau bahkan ketakutannya sendiri. Artinya setiap tindakan manusia adalah produk unik dirinya sebagai individu. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi ini menjelaskan seberapa kuat pun seseorang sebagai individu, ia tetap adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan bantuan orang lain yang dipengaruhi oleh lingkungan dan mempertimbangkan respon masyarakat. Keputusan tokoh tidak dipengaruhi oleh situasi sosial, tekanan lingkungan, harapan keluarga, atau dinamika kelompok menunjukkan bahwa tindakan manusia tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada konteks sosial yang membentuknya. Selanjutnya, dimensi kesusilaan atau norma baik buruk. Dimensi ini menjelaskan tentang moral manusia. Setiap manusia sebenarnya memiliki kapasitas untuk membedakan mana yang pantas dan tidak, mana yang merugikan dan mana yang bermanfaat. Dalam proses ini, jika terdapat tindakan yang melanggar nilai moral, menunjukkan adanya benturan antara keinginan individu, tekanan sosial, dan standar etika yang berlaku. Norma kesusilaan menjadi penyeimbang agar perilaku manusia tidak semata-mata digerakkan oleh emosi atau pengaruh lingkungan. Terakhir, dimensi keberagamaan atau menurut pandangan Islam. Dalam agama Islam, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang dibekali akal, hati, dan tanggung jawab berupa moral. Setiap tindakan tidak hanya diukur dari aspek sosial, tetapi juga dari nilai ibadah dan akhlak. Kita dapat menilai apakah perilaku tokoh mencerminkan nilai kejujuran, amanah, kasih sayang, tanggung jawab, dan menjauhi mudarat. Cyberbullying yang terjadi di media sosial memiliki dampak negatif, terutama bagi mereka yang menjadi korban, seperti gangguan kesehatan mental, hilangnya rasa percaya diri, depresi, dan bahkan dapat menyebabkan bunuh diri. Untuk itu perlu adanya solusi dari permasalahan tersebut.
Adapun solusinya yaitu dengan membudayakan literasi digital. Kenapa literasi digital ini penting? Karena literasi digital membekali pengguna pemahaman untuk memahami risiko, etika, dan cara aman menggunakan teknologi. Literasi digital juga mengasah kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpancing oleh informasi palsu atau konten negatif yang dapat memicu perundungan. Selain itu, literasi digital juga membantu memahami cara menjaga keamanan data pribadi, mengatur privasi, dan menggunakan fitur block and report untuk menghindari terjadinya perundungan. Lalu yang terakhir, literasi digital menanamkan nilai empati dan juga tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang positif, aman, nyaman bagi pengguna digital. Selain literasi digital, hak asasi manusia juga memiliki peran penting sebagai pedoman moral dan landasan hukum untuk mencegah dan mengatasi tindakan cyberbullying. Dalam hal ini, HAM memiliki peran untuk memberi hak keamanan digital, yang mana HAM memiliki prinsip bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan perlindungan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selain itu, HAM juga berperan sebagai pelindungan terhadap korban, yang mana HAM melibatkan penegakan hukum untuk melindungi para korban, termasuk hak untuk melapor, memperoleh pendampingan, dan bebas dari ancaman. Lalu yang terakhir, HAM berperan mendorong setiap pengguna internet untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Mulai dari tidak membagikan konten yang dapat merugikan, hingga berani untuk melaporkan tindakan cyberbullying. Setelah memahami peran hak asasi manusia, pencegahan cyberbullying dapat diperkuat dengan penanaman nilai karakter, kebijaksanaan, dan empati sejak dini. Anak-anak perlu dibiasakan untuk bersikap bijak, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap orang lain. Dengan adanya penanaman terhadap empati dan juga kebijaksanaan, maka seseorang bisa lebih berhati-hati dalam berbicara dan juga bertindak, serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat memicu perundungan. Selanjutnya, untuk mencegah dan mengatasi tindakan cyberbullying adalah dengan pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Orang tua berperan untuk memastikan anak menggunakan perangkat digital dengan aman. Untuk itu, orang tua perlu melakukan pendampingan yang profesional dengan melakukan komunikasi yang terbuka, memberikan bimbingan moral, dan juga mengajarkan etika bermedia sosial yang baik kepada anak. Upaya terakhir yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tindakan cyberbullying adalah dengan kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Dengan beberapa cara seperti membentuk program anti-cyberbullying, melakukan kampanye edukasi secara berkelanjutan, dan juga menyediakan tempat pelaporan yang mudah diakses. Itulah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi tindakan cyberbullying. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan kita bisa menekan terjadinya tindakan cyberbullying. Staf khusus Nadiem Makarim, Ibrahim Arif, resmi jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ibrahim Arif merupakan konsultan teknologi di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Ibam dikenal dengan motor penggerak digitalisasi pendidikan, tapi ternyata jadi tersangka kerugian negara. Fantastis, 1,98 triliun. Ibrahim diduga berkomplot sejak awal dengan Nadiem. Pertanyaannya, kalau tak ada masalah, kenapa sampai jadi tersangka? Nadiem masih diam 1000 bahasa, seolah lepas tangan dari skandal ini. Cuplikan video kedua yang ditampilkan merupakan fenomena kasus korupsi yang dilakukan oleh individu-individu berpendidikan tinggi dan bahkan memiliki jabatan strategis di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kasus korupsi bukan sekedar persoalan hukum, melainkan persoalan nilai dan karakter. Oleh karena itu, kasus ini relevan untuk dikaji dalam konteks pendidikan, karena berkaitan dengan kegagalan internalisasi nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Jika kasus korupsi ditinjau dari hakikat pendidikan, nah, apa itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan tidak bisa dilepas dari hakikat manusia itu sendiri, yang mana pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk membimbing manusia agar berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Serta pendidikan dipahami sebagai proses pemanusiaan manusia.
Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata Yunani, yaitu pedagogi yang berarti membimbing anak, dan educare yang berarti mengeluarkan potensi yang ada pada diri manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memasukkan pengetahuan, tetapi juga menuntun potensi kemanusiaan agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Hakikat pendidikan memiliki dua dimensi utama, yaitu proses individual dan proses sosial. Apa itu proses individual? Proses individual berkaitan dengan pengembangan potensi dasar pada diri manusia seperti intelektual, emosi, dan kepribadian. Sedangkan proses sosial berkaitan dengan mewarisi nilai, norma, dan kebudayaan masyarakat. Dalam konteks kasus korupsi yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa penguasaan ilmu dan jabatan yang tinggi tidak selalu sejalan dengan penguatan nilai moral dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan sebagai proses yang berlangsung sepanjang hayat harusnya tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga pada penguatan nilai moral, karakter, dan sikap individu. Ditinjau dari hakikat ilmu pendidikan. Hakikat ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji pendidikan secara sistematis, logis, dan ilmiah, baik dari sisi teori maupun praktik pendidikan. Ilmu pendidikan lahir dari pengalaman nyata praktik pendidikan, kemudian dikaji secara akademis untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Hakikat ilmu pendidikan memiliki beberapa karakteristik utama, yakni sebagai ilmu empiris, ilmu normatif, ilmu praktis, dan juga ilmu rohania. Sebagai ilmu empiris, yakni pendidikan bersumber dari kenyataan dan pengalaman pendidikan yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti proses pembelajaran di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai ilmu normatif, yakni pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai, khususnya nilai baik dan buruk, nilai benar dan salah, yang bertujuan membentuk manusia bermoral dan berbudaya. Sebagai ilmu praktis, yakni pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengarahkan tindakan mendidik agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Sebagai ilmu rohaniah, yakni pendidikan memandang manusia sebagai makhluk susila, sehingga pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian dan harkat martabat manusia. Sebagai ilmu normatif dan rohaniah yang menekankan pembentukan manusia bermoral dan berbudaya dan juga bermartabat. Oleh karena itu, praktik korupsi bertentangan dengan hakikat ilmu pendidikan karena mencerminkan penyimpangan nilai baik dan buruk, benar dan salah, serta mengabaikan harkat dan martabat manusia. Lalu, apa tujuan dari pendidikan? Nah, pendidikan itu bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keterampilan hidup, tanggung jawab sosial, dan kebangsaan. Tujuan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kasus korupsi mencerminkan penyimpangan dari tujuan pendidikan yang seharusnya melahirkan manusia yang berintegritas dan bermoral. Apa sih peran dari ilmu pendidikan? Nah, ilmu pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan berfungsi sebagai sarana dan pedoman pendidikan, pengendali praktik pendidikan, sarana pemanusiaan manusia, serta upaya peningkatan kualitas individu dan masyarakat. Dengan berlandaskan ilmu pendidikan, memberikan arah yang jelas mengenai tujuan, metode, dan proses pendidikan. Pendidik juga dapat menghindari kesalahan dalam mendidik, baik kesalahan teknis, kesalahan kepribadian, maupun kesalahan konseptual.
ilmu pendidikan juga berperan dalam membentuk manusia yang bermartabat, mandiri, dan berakhlak. Dengan berlandaskan ilmu pendidikan, proses pendidikan diharapkan mampu membimbing manusia agar menggunakan ilmu dan jabatan secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama. Fenomena kasus korupsi menegaskan perlunya penguatan kembali peran ilmu pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak dan bermartabat. Fenomena kasus korupsi. Korupsi masih menjadi fenomena sosial yang terus menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, kedudukan, atau kewenangan demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Praktik ini jelas bertentangan dengan hukum, nilai moral, dan prinsip kemanusiaan karena mengabaikan kepentingan publik serta menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya terbatas pada penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, dan berbagai bentuk ketidakjujuran lainnya. Fenomena ini mencerminkan lemahnya integritas moral dan rendahnya rasa tanggung jawab sosial para pelakunya. Lalu apa yang menjadi akar permasalahan korupsi? Maraknya kasus korupsi menunjukkan lemahnya integritas dan moral individu. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembentukan karakter dalam praktiknya belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, terdapat ketimpangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter, menekankan pendidikan yang lebih fokus pada aspek kognitif menyebabkan individu yang cerdas secara intelektual namun lemah secara etis, rentan menyalahgunakan kekuasaan dan pengetahuan yang dimiliki. Korupsi yang mencerminkan kegagalan pendidikan humanis, tindakan koruptif menunjukkan hilangnya empati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Padahal, pendidikan sejatinya merupakan proses memanusiakan manusia. Rendahnya rasa tanggung jawab sosial semakin memperarah kondisi ini karena jabatan dan ilmu tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk melayani masyarakat. Oleh sebab itu, fenomena korupsi menekankan pentingnya revitalisasi peran ilmu pendidikan dalam membangun karakter dan nilai moral sebagai upaya pencegahan sejak dini. Bagaimana kondisi korupsi di Indonesia? Di Indonesia, korupsi masih menjadi persoalan serius yang mengakar di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, politik, hingga lembaga publik. Ironisnya, banyak pelaku korupsi yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan menduduki jabatan strategis. Kondisi ini menjadi paradoks karena pendidikan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan integritas moral. Faktanya, tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter dalam sistem pendidikan. Dampak korupsi pun tidak dapat dianggap remeh. Korupsi menyebabkan kerugian finansial negara dengan jumlah besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, praktik ini memperlebar kesenjangan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap aparatur dan lembaga negara, serta menghambat pembangunan nasional, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Fenomena ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan pendidikan, karakter, dan nilai moral sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa. 3. Ada relevansi kasus korupsi dengan hakikat ilmu pendidikan. Kasus korupsi merupakan fenomena sosial hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara secara material, tetapi juga mencerminkan krisis nilai dan moral dalam masyarakat. Kasus korupsi berkaitan erat dengan hakikat ilmu pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berilmu dan bermoral.
Maraknya korupsi oleh individu yang berpendidikan tinggi menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menanamkan nilai integritas. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga kegagalan pendidikan dalam pembentukan karakter, empati, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan harus menegaskan perannya dalam pembentukan nilai moral dan integritas. Yang pertama ada pendidikan sebagai pembentukan manusia seutuhnya. Hakikat ilmu pendidikan menegaskan bahwa pendidikan membentuk manusia seutuhnya, yakni manusia yang berkembang secara utuh dalam aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Dalam konteks kasus korupsi, banyak pelaku korupsi yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan memiliki posisi strategis yang berada di pemerintahan maupun lembaga publik. Ini menunjukkan bahwa penguatan nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pendidikan. Kedua, ada korupsi sebagai persoalan nilai dan karakter. Korupsi tidak dapat dipandang semata-mata hanya pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai pelanggaran nilai dan karakter. Tindakan koruptif mencerminkan lemahnya nilai, kejujuran, keadilan, dan integritas dalam diri pelaku. Hal ini sangat relevan dengan hakikat ilmu pendidikan yang bersifat normatif, yaitu pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika. Yang ketiga, ketimpangan antara ilmu pengetahuan dan moral. Pengetahuan sejatinya harus digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Namun, fenomena korupsi menunjukkan adanya ketimpangan antara kecerdasan intelektual dan kesadaran etis. Individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi tetapi tidak dibekali moral yang kuat berpotensi untuk menyalahgunakan ilmu dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang keempat adalah kegagalan pendidikan sebagai proses humanisasi. Pendidikan dipahami sebagai proses humanisasi, yaitu proses memanusiakan manusia agar memiliki empati, kepedulian sosial, dan rasa keadilan. Pendidikan seharusnya membentuk individu yang peka terhadap penderitaan orang lain dan mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Namun, korupsi justru memperlihatkan kegagalan pendidikan dalam menjalankan fungsi humanisasi tersebut. Tindakan koruptif mengabaikan nilai kemanusiaan karena merugikan masyarakat luas dan memperparah ketimpangan sosial. Kelima, pentingnya peran ilmu pendidikan dalam pencegahan korupsi. Pendidikan yang berlandaskan ilmu pendidikan diharapkan mampu menanamkan nilai anti korupsi sejak dini, baik dari pembelajaran formal, keteladanan pendidik, maupun budaya sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Demikian, pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi melahirkan generasi yang bermoral, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Peran pendidikan dalam pencegahan korupsi. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan langkah preventif yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Yang pertama, pendidikan karakter dan anti korupsi. A. Penanaman nilai kejujuran sejak dini. Penanaman nilai kejujuran sejak dini merupakan fondasi utama dalam pendidikan anti korupsi. Peserta didik dibimbing untuk bersikap jujur dalam perkataan, perbuatan, dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nilai kejujuran yang tertanam sejak awal akan membentuk kesadaran moral sehingga individu mampu menolak tindakan yang bertentangan dengan nilai kebenaran termasuk korupsi. B. Pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam pencegahan korupsi. Melalui pendidikan karakter, peserta didik dilatih untuk mengembangkan sikap jujur, mandiri, dan berani bertanggung jawab atas tindakannya. Pendidikan karakter membantu membentuk kesadaran internal sehingga individu tidak hanya patuh
dengan aturan karena takut sanksi, tetapi juga karena memiliki komitmen moral yang kuat. Yang C, penguatan etika dan tanggung jawab sosial. Pendidikan berperan dalam menumbuhkan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial. Peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan dan jabatan merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan kesadaran ini, individu diharapkan mampu menggunakan ilmu dan kekuasaan secara bijaksana serta menghindari perilaku yang merugikan masyarakat. Selanjutnya yang D, pendidikan dan lingkungan pendidikan. Peran pendidikan dalam pencegahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari keteladanan pendidik dan lingkungan pendidikan. Sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh pendidik menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi akan memperkuat internalisasi nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. E. Integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan. Anti korupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai bagian dari proses pembelajaran. Integrasi ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun pembiasaan sikap dalam kehidupan sekolah. Yang kedua, peran lembaga pendidikan. A. Menjadi teladan integritas sekolah dan perguruan tinggi harus mampu menjadi teladan dalam menjunjung nilai integritas. Yang B. Membiasakan sikap disiplin dan tanggung jawab. Pembiasaan sikap disiplin dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam pencegahan korupsi. Melalui aturan yang jelas dan konsisten, peserta didik dilatih untuk menghargai waktu, menaati aturan, serta bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Menciptakan budaya akademik yang jujur. Sekolah dan perguruan tinggi perlu menanamkan nilai kejujuran dalam setiap kegiatan akademik, seperti dalam proses belajar, evaluasi, dan penelitian. Aksi tawuran kelompok remaja kian meresahkan warga. Pelaku tawuran di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara tak hanya mengacungkan senjata tajam, tetapi juga menggunakan senapan angin untuk melukai lawannya. Inilah video amatir yang memperlihatkan dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin kemarin. Bahkan selain menggunakan senjata tajam, pelaku tawuran juga menyerang dengan menembakkan senapan angin ke kelompok lawannya. Akibat tawuran itu, sejumlah rumah warga mengalami rusak lantaran terkena lemparan batu. Konsep dasar landasan pendidikan. Pendidikan tidak diselenggarakan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Di balik setiap proses pendidikan, terdapat landasan yang menjadi pijakan utama. Yang pertama yaitu ada pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan acuan atau fondasi yang digunakan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pendidikan. Landasan ini berfungsi sebagai pedoman agar pendidikan berjalan selaras dengan nilai, tujuan, dan kebutuhan manusia serta masyarakat. Secara konseptual, landasan pendidikan menjawab pertanyaan mendasar, yakni mengapa pendidikan perlu diselenggarakan, untuk siapa pendidikan dilakukan, dan ke arah mana pendidikan harus dikembangkan. Dengan adanya landasan ini, pendidikan tidak berlangsung secara asal-asalan, melainkan memiliki arah yang jelas serta tanggung jawab moral dan sosial. Lalu, apa tujuan dari landasan pendidikan? Landasan pendidikan bertujuan memberikan arah dan orientasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, landasan ini menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan pendidikan agar setiap keputusan yang diambil tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Landasan pendidikan juga membantu mendidik memahami hakikat peserta pendidik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara adil, bermutu, dan berkelanjutan.
Nah, teman-teman, landasan pendidikan memiliki berbagai macam bentuk yang saling melengkapi, yaitu landasan filosofi berkaitan dengan pandangan hidup, nilai dan keyakinan tentang manusia, pengetahuan, serta kehidupan yang berakar pada Pancasila. Landasan ini menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan arah pendidikan nasional. Sementara itu, landasan sosiologis memandang pendidikan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, perubahan sosial, serta tantangan globalisasi. Landasan psikologis menekankan pentingnya pemahaman terhadap perkembangan dan kejiwaan peserta didik. Pendidikan harus memperhatikan tahap perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial, serta perbedaan individu. Oleh karena itu, proses pembelajaran disesuaikan dengan teori-teori psikologi seperti Piaget, behavioristik, humanistik, dan konstruktivistik. Selain itu, terdapat landasan historis yang memandang pendidikan dari perspektif sejarah. Melalui sejarah pendidikan dapat dipelajari keberhasilan dan kegagalan sistem pendidikan masa lalu, perubahan kebijakan, serta perkembangan kurikulum atau metode pembelajaran. Landasan pendidikan juga memiliki aspek hukum yang kuat. Landasan yuridis menjadi dasar hukum yang menjamin penyelenggaraan pendidikan secara legal, adil, dan bertanggung jawab. Landasan ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan pendidikan lainnya. Dengan adanya landasan yuridis, hak dan kewajiban dalam pendidikan memiliki kepastian umum. Selanjutnya, landasan kultural menekankan hubungan erat antara pendidikan dan budaya. Pendidikan berfungsi untuk melestarikan budaya, mengembangkan nilai-nilai lokal, serta membentuk identitas nasional, sambil tetap menyaring pengaruh budaya asing agar sesuai dengan nilai luhur bangsa. Landasan religius pun menjadi bagian penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai ajaran agama. Di era modern, pendidikan juga tidak terlepas dari aspek ekonomi dan teknologi. Landasan ekonomi memandang pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan produktivitas, kesejahteraan, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sosial nasional. Sementara itu, landasan ilmiah dan teknologi menekankan pentingnya pendidikan berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, teman-teman semua, landasan pendidikan menjadi fondasi utama agar pendidikan berjalan terarah, bermakna, dan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Yang kedua ada fenomena tawuran. Apa itu tawuran? Tawuran dapat diartikan sebagai permusuhan atau bentrokan fisik secara berkelompok antara dua pihak maupun lebih, didasari oleh rasa permusuhan, solidaritas kelompok yang berlebihan, emosi yang tidak terkendalikan. Tawuran biasanya melibatkan penggunaan kekerasan fisik maupun alat berbahaya dan terjadi secara spontan maupun terencana. Dalam konteks pendidikan, perilaku tawuran ini adalah perilaku penyimpangan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan, yaitu adalah proses humanisasi. Tawuran mencerminkan penyimpangan nilai moral, etika, dan kehidupan harmonis. Perkembangan tawuran di Indonesia. Tawuran umumnya terjadi antar pelajar dengan perkelahian sederhana, menggunakan tangan kosong dan alat seadanya. Namun seiringnya perkembangan zaman, tawuran mengalami perubahan baik dari segi bentuk, skala maupun tingkat kekerasannya. Ada beberapa perkembangan tawuran di Indonesia, antara lain yang pertama ada peningkatan
eskalasi kekerasan. Tawuran tidak hanya sekedar adu fisik, melainkan melibatkan senjata tajam, senjata rakitan, maupun senapan angin. Yang kedua, perluasan lokasi dan pelaku. Tawuran tidak hanya di sekitar sekolah, melainkan di sekitar jalan raya, pemukiman warga, maupun melibatkan kelompok yang di luar pelajar. Yang ketiga, ada pengaruh media sosial. Media sosial sering dijadikan sebagai alat provokasi yang mempercepat terjadinya perkelahian tersebut atau disebut sebagai tawuran. Yang keempat, menurunnya rasa takut terhadap hukum. Banyak pelaku tawuran yang tidak menyadari bahkan mengabaikan konsekuensi hukum atas tindakannya. Perspektif sosiologis pendidikan, tawuran ini terjadi karena adanya interaksi sosial yang tidak sehat, lemahnya kontrol sosial, serta kegagalan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membina remaja secara optimal. Selanjutnya ada dampak tawuran. Yang pertama ada dampak bagi individu. Tawuran memiliki dampak serius bagi pelaku maupun korban, antara lain yang pertama luka berat, cacat permanen maupun kematian. Yang kedua adalah trauma psikologis dan gangguan emosional. Yang ketiga, hilangnya kesempatan pendidikan karena ada sanksi dari sekolah. Yang keempat, ada catatan kriminal yang berdampak pada masa depan nantinya. Kedua, ada dampak bagi dunia pendidikan. Yang pertama, tercorengnya citra sekolah. Yang kedua, terganggunya proses belajar mengajar. Yang ketiga, munculnya rasa takut di lingkungan sekolah. Yang keempat, kegagalan sekolah sebagai tempat aman, nyaman bagi peserta didik. Yang ketiga, ada dampak sosial. Yang pertama, ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, kerusakan fasilitas umum. Yang ketiga, munculnya stigma negatif bagi remaja maupun pelajar. Bagaimana kasus tawuran dalam perspektif landasan pendidikan? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan memiliki 9 landasan utama, di antaranya yaitu landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, yuridis, kultural, religius, ekonomi, dan yang terakhir ada landasan ilmiah dan teknologi. Lalu, bagaimana kasus tawuran dalam perspektif ke-9 landasan tersebut? Nah, pertama dalam perspektif landasan filosofis. Yang mana landasan filosofis yang berakar pada Pancasila menanamkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Tawuran jelas-jelas mencerminkan penyimpangan yang ada dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Dalam perspektif landasan sosiologis. Nah, secara sosiologis, tawuran merupakan gejala sosial akibat pengaruh pergaulan dan lemahnya kontrol sosial. Dalam hal ini, pendidikan perlu menanamkan nilai norma etika dan toleransi, serta cara menyelesaikan konflik secara damai. Lalu dalam perspektif landasan sosiologis. Secara sosiologis, tawuran dipicu oleh ketidakstabilan emosi dan pengaruh teman sebaya pada masa remaja. Dalam hal ini, pendidikan perlu memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik. Secara historis, tawuran pelajar merupakan fenomena yang terus berulang. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengembangkan strategi pencegahan yang lebih humanis dan edukatif. Lalu dalam perspektif landasan yuridis. Secara yuridis, tawuran melanggar hukum dan tata tertib pendidikan. Landasan yuridis menegaskan bahwa pendidikan harus menegakkan aturan secara adil dan konsisten agar peserta didik memahami konsekuensi hukum serta memiliki kesadaran hukum sejak dini. Dalam perspektif landasan kultural, tawuran mencerminkan budaya kekerasan yang bertentangan dengan nilai musyawarah, gotong royong, dan perdamaian yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dalam perspektif landasan religius, tawuran bertentangan dengan ajaran agama tentang perdamaian dan kasih sayang. Pendidikan religius berperan menanamkan akhlak, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral agar peserta didik mampu menolak kekerasan. Adapun dalam perspektif landasan ekonomi, tawuran berdampak ekonomi melalui kerusakan, biaya pengobatan, dan hilangnya kesempatan belajar peserta didik, sehingga merugikan masa depan peserta didik dan menghambat pembangunan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir, dari sudut pandang landasan ilmiah dan teknologi,
Tawuran dapat dipicu oleh penyalahgunaan media sosial yang memicu provokasi dan konflik antar kelompok. Pendidikan harus membekali kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi secara bijak kepada peserta didik. Permasalahan tawuran. Tawuran antar pelajar merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan terpadu dan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pencegahan dan solusi dapat dilakukan melalui beberapa strategi, di antaranya 1. Peran pendidikan formal atau sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah tawuran dengan beberapa langkah, yaitu A. Penguatan pendidikan karakter, menanamkan nilai moral, empati, disiplin, dan toleransi melalui kurikulum dan kegiatan pembelajaran. B. Optimalisasi peran guru BK dan wali kelas, memberikan konseling serta monitoring terhadap perilaku peserta didik. Pembelajaran nilai dan resolusi konflik dan komunikasi efektif, mengajarkan cara menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai serta mengelola emosi dengan baik. D. Penerapan sanksi, memberikan konsekuensi yang bersifat edukatif, bukan hanya hukuman, agar peserta didik memahami akibat tindakannya. Selanjutnya, peran keluarga. Keluarga fondasi moral sosial yang utama. A. Pengawasan pergaulan anak, memantau interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar. B. Penanaman nilai moral dan agama sejak dini. Penanaman nilai moral dan agama sejak dini menjadi dasar pengendalian dan sikap anti kekerasan. Membangun komunikasi sehat dan terbuka, menjadi tempat anak berbagai masalah sehingga konflik dapat dicegah dari awal. Yang ketiga, peran masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah bekerja sama antar lintas pihak dapat memperkuat pencegahan tawuran berupa kerjasama sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat, menciptakan pengawasan dan dukungan sosial yang menyeluruh. Penyediaan kegiatan positif bagi remaja, kegiatan olahraga, seni, atau kepemudaan untuk menyalurkan energi secara produktif. Sosialisasi dampak hukum dan bahaya tawuran, menumbuhkan kesadaran hukum dan konsekuensi sosial dan kekerasan. Yang terakhir, pendekatan holistik berbasis pendidikan. Pencegahan tawuran harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya terhindar dari perilaku kekerasan, tetapi juga dibekali kemampuan sosial, moral, dan intelektual untuk menghadapi tantangan hidup secara konstruktif. Menjadi pendidikan yang memadai sarana pencegahan tawuran sekaligus membentukkan karakter manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sesuai tujuan pendidikan nasional.